Di sore kali ini sudah hadir ya narasumber kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi yang insya Allah akan memberikan beberapa item tentang kitab Kifayatul Akhyar dengan mengusung sebuah tema tentang hukum talak ya. Nanti ada beberapa hukum talak, mungkin bisa talak itu dihukumi ada boleh yang halal, ada yang sunnah, ada yang haram, bahkan ada yang makruh. Nanti bisa insya Allah nanti narasumber kita Prof Hadi akan menyampaikan begitu jelas. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu narasumber di kajian sore kali ini. Assalamualaikum Prof Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Prof kabarnya Prof? Ya, ini setelah hari raya ini Iya. ya kita kembali kepada semula lagi. Alhamdulillah. Ya. Ya, Mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau tidak fit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, pemirsa MNJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Bagi yang ingin bertanya nanti ya bisa langsung melalui WhatsApp Radio Dais di 0821 336 70.000 atau bisa melalui via telepon di 0246746352. Untuk itu yuk langsung saja yuk kita dengarkan atau kita simak bersama-sama kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi. Untuk itu kami persilakan, semoga Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang kita berjumpa masih dalam keadaan Hari Raya Idul Fitri Syawal. Saya pribadi mohon maaf sekiranya ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian yang saya hormati, saya cintai. Pada sore hari kali ini, Senin, saya akan menyampaikan kitab Kifayatul Akhyar halaman 87 juz yang kedua. Ini meneruskan sebagaimana biasa kajian fikih. Sekarang kita setelah kemarin itu mengenai hak dan kewajiban suami istri dan hak anak-anak mungkin ya. Betul. Maka kita sekarang menginjak kepada masalah talak atau hukum-hukum talak. Talak itu pada prinsipnya halal, ya. Tetapi dibenci oleh Allah. Abghadul halali ilallah at-talak. Abghadul halali, halal yang dimurkai, paling dimurkai oleh Allah. Ya. Ada halal yang dimurkai. Ini ada kontradiksi. Wong halal kok dimurkai. Ya, betul. Dibenci adalah at-talak. Artinya meskipun boleh, itu kayaknya itu penyelesaian terakhir. Ya, ketika sudah tidak bisa dibangun lagi mahlike rumah tangga. Tidak seorang pun yang menghendaki perpisahan. Betul. Karena perpisahan itu menyakitkan. Sedangkan pertemuan adalah menyenangkan dan indah. Betul. Jadi semua pertemuan itu seperti itu, hampir seperti itu. Nah, ini di kitab Kifayatul Akhyar, Kitabun Nikah ini ya. Pada halaman 87 dikatakan di sana, faslun wan nisa'u fi durbani. Darbun fi tolakihinna sunnatun
wa bid'atun wa hunna zawatul haidi. Pasal yaitu bahwa wanita itu ada dua macam. Pertama, wanita yang ditalak secara sunnah. Ini bukan mentalaknya sunnah, tapi cara mentalaknya sunnah. Sesuai dengan ajaran Rasulullah. Itu maksudnya. Bukan mentalak sunnah hukumnya. Ya, sekali lagi. Dan yang kedua, itu disebut dengan bid'ah. Bid'ah adalah kebalikan sunnah. Kalau sunnah itu apa yang dijalankan oleh Rasulullah dan dilakukan, dikatakan atau disetujui oleh Rasulullah. Sedangkan bid'ah itu tidak, artinya dilakukan sendiri, tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Gitu. Nah, yang kedua ini kalau dilakukan talaknya itu dihukumi bid'ah. Jadi hukum bid'ah ya. Maksudnya disebut sebagai macam bid'ah. Wa hunna zawatul haidi. Dan mereka ini yaitu wanita yang ditalak tetapi disebut bid'ah kalau mentalaknya, ya, adalah wanita-wanita yang masih keadaan menstruasi. Keadaan menstruasi. Fasunatu ayyuwaqi'at talaqa fi turin ghairi mujami'in fihi. Ya. Ini dalam matan kalau anukan Abu Syuja, Syekh Abu Syuja. Ya. Yang disebut dengan apa tadi? Talak yang sifatnya sunnah. Adalah ketika talak itu dijatuhkan kepada istri tadi dalam keadaan suci yang belum dicampuri, belum digauli. Dalam keadaan suci belum digauli. Maksudnya wanita ini sudah pernah digauli sebelumnya. Jadi kalau belum digauli sama sekali kemudian talak itu nanti aturannya sendiri. Itu. Wal bid'atu ayyukatolaqa fil haidi au fi tuhrin jama'aha fihi. Hukum dihukumi bid'ah, ya, apa namanya itu? Bernama bid'ah, talak yang bid'ah. Yaitu ketika talak itu dijatuhkan pada wanita yang masih dalam keadaan haid atau di dalam masa suci tapi sudah dikumpuli dalam masa suci tersebut, ya, bukan sebelumnya, ya. Jadi dalam masa suci sudah dikumpuli lalu ditalak. Nah, ini termasuk bid'ah. Wadar pun laisa fi tolaqihinna sunnatun wala bid'atun. Dan yang ketiga, macam yang ketiga, itu ketika wanita itu ditalak tidak dalam keadaan sunnah, ya, hukum sunnah, juga tidak bid'ah. Tidak sunnah, tidak bid'ah. Ya. Lalu apa? Ya tidak bid'ah dengan tidak sunnah berarti ya tidak sunnah, tidak bid'ah berarti benar. Mentalaknya sah. Apa itu?
Siapa wanita itu? Yaitu 4 orang wanita. Yang pertama, as-soghiratu, wanita yang di bawah umur, belum menstruasi. Wal aisatu, yang kedua, wanita monopause. Ya. Atau berhenti haid ya. Wal hamilu, dan yang ketiga adalah wanita hamil. Mengapa wanita hamil boleh ya? Tadi karena dia sudah dikumpuli ya di dalam keadaan suci, kemudian dia mentalak, itu namanya bid'ah. Tapi kalau dia itu dikumpuli, kemudian dia jelas hamil atau tidaknya hamil, maka sah mentalaknya karena melindungi nasabnya, melindungi anak yang dikandung istri, bahwa dia itu nasabnya kepada dirinya, diri suami yang mentalak itu. Ya. Jadi yang keempat siapa setelah yang hamil? Yang keempat adalah wal muhtali'atul lati lam yadkhul biha zauju, wanita yang melakukan khulu. Khulu itu adalah gugat, cerai gugat. Khulu, cerai gugat dengan iwat, tukon tresno. Ya, yang belum dicampuri, belum digauli oleh suami ketika khulu itu. Jadi kalau dia itu khulu sudah dikumpuli oleh suami, ya, maka dia jangan mentalaknya, meskipun dia minta-minta, ya, karena harus diketahui dulu status kandungannya, apakah dia hamil atau tidak. Kalau dia itu hamil secara syar'i, dia baru bisa ditalak. Nah, begitu. Meskipun istri minta-minta, ya, menuntut di pengadilan, maka suami jangan takluk untuk langsung mentalak istri. Ya, begitu. Jadi intinya bahwa wanita, ya, bahwa mentalak wanita ada kalanya sunni, sunnah, ada kalanya bid'i atau bid'ah, dan ada kalanya tidak sunni, tidak bid'ah. Jadi 3 kelompok ini. Ya, tadi macam-macamnya. Lam yazalil ulama'u qadiman wa haditsan yasifuna at-talaqa bis sunnati wal bid'ati. Bahwa para ulama, baik yang dulu maupun yang baru, ya, menggambarkan atau menyifati talak itu ada sunnah, ada bid'ah. Wa fi ma'nahuma islahani. Aduma an-nasrunniyya mala yarum iqa'u. Dan di makna sunnah dan bid'ah itu ada 2 istilah. Yang pertama bahwa sunni atau sunnah itu wanita yang ketika itu tidak haram dikumpuli. Sedangkan yang bid'ah itu wanita dalam keadaan haram untuk dikumpuli. Ya, wal bid'ayu ma yuhramu. Mu'ala hadza fala qisma siwahuma. Dan di atas ini maka tidak ada pembagian lagi selain keduanya. Wasani wa huwa al-mutadawilu wa alaihi jaru syaihu an-nasuni talaqul madkhuli biha wa laysat bihamilin wala saghiratin wala aisatin. Ya. Jadi yang kedua, ya,
yang kedua ini tadi bid'i ya, di mana Syekh kalau mengatakan bahwa tolak wanita yang sudah didukung ya, itu tidak boleh ya tadi ya, tidak boleh karena itu disebut bid'i. Tetapi kalau dia itu sudah dikumpuli lalu dia masuk di dalam haid, di dalam masa haid, kemudian suci. Nah, di saat suci itulah dia tidak dikumpuli. Itu maksudnya. Ya. Dia tidak hamil dan bukan anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Karena kalau hamil berarti dia bukan bid'i, tapi sunni. Begitu juga kalau anak di bawah umur tadi bukan bid'i, bukan sunni. Wala aisatin dan bukan wanita monopos. Wal bid'i talaqul madkhuli biha fi haidin au nifasin au tuhrin jama'aha fihi. Nah, ini jelas. Talak itu disebut bid'ah apabila mentalak wanita yang sudah dikumpuli dalam keadaan haid. Ya. Maksudnya wanita ketika suci dikumpuli, kemudian wanita itu dalam keadaan haid, kemudian ditalak, ini tidak boleh. Ya. Di dalam keadaan haid dia ditalak, tidak boleh. Atau nifas. Nifas itu setelah melahirkan dia ada darah keluar. 60 hari ya, batasannya paling banyak. Atau ketika dia itu masih dalam keadaan suci yang sudah dikumpuli, maka itu bid'ah. Walam yatabayyan hamluha dan belum jelas hamilnya. Jadi ketika dalam keadaan suci itu dia tidak mengumpuli, ya, dan tidak jelas dia hamil atau tidak. Wayabqa qismun akhor, dan ada macam yang lainnya, yaitu bahwa la sunnatun wala bid'atun, tidak sunnah
bukan bid'ah. Katolaki ghairil madkhuli biha, seperti mentalak wanita yang tidak pernah dikumpuli. Wal hamilu, wanita hamil. Wal aisatu, dan wanita monopos. Was soghiratu, dan wanita yang masih kanak-kanak. Kama dzakarahu syekh, seperti yang dikatakan syekh. Bahwa darbu salisu, inilah macam yang ketiga. Sunni, bid'i, la sunni wala bid'i. Ya, gitu. Idza arafta hadza fatolakus sunnati ayyuki'ahu fi tuhrin lam yujami'ha fihi bahwa madkhulun biha. Ya. Ketika kamu tahu bahwa tolak sunni adalah talak yang dijatuhkan di dalam keadaan suci yang belum dikumpuli, tetapi wanita itu sudah pernah dikumpuli sebelumnya. Li'anna bena Umar, ini dari situ asalnya, karena Abdullah bin Umar radhiyallahu an talaqa zaujatahu wa hiya haidun. Beliau mentalak istrinya dalam keadaan haid. Fasa'ala Umaru, lalu Umar bertanya radhiyallahu an Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anzalika, tentang kasus itu, kasus anaknya itu tadi. Ya. Faqala, maka Rasulullah bersabda, murhu falyuraji'ha summa liyumsikha hatta tadhura summa tahidu lam tadhur fa in syaa amsakaha wa in syaa talaqaha qabla ayu jami'a dzalikal iddata fatilkal iddatul lati amarallahu ta'ala ayu tallikalahan nisa. Lalu Rasulullah bersabda, murhu, perintahkanlah, hai Umar, hu, kepada Abdullah bin Umar tadi, putranya itu. Fal yuraji'ha, maka hendaklah dia merujuk dia lagi. Lalu sumalium sikaha, lalu dia menahan istrinya itu. Hatta tadhura, sehingga istrinya itu suci. Summa tahidu, lalu haid. Summa tadhura, lalu suci lagi. Fa in syaa amsaka, kalau dia ingin ya perkawinannya diteruskan. Ya. Kalau dia itu ingin fa in syaa talaqaha, dia mentalaknya. Tapi syaratnya qabla ayu jami'a, sebelum dijima. Fatil kal iddatu, itulah hitungan allati amaro, yang diperintah, yang merintah Allah Ta'ala, ayu talliqalahan nisa'a, supaya ketika dia mentalak istrinya. Fi riwayatin qabla ayyamassaha, jadi bukan kata-kata fa yujami'uha, tapi ayyamassaha, ayyamussaha. Wal amru al musyaru ilaihi, dan perintah yang diisyaratkan kepadanya adalah qaulu ta'ala, firman Allah, fatallikuhunna li'iddatihin. Ini kata-kata ini menunjukkan hukum tadi, bahwa ketika dia ditalak, ya, itu bukan dalam keadaan haid, tapi langsung menghadapi iddahnya. Fatallikuhunna li'iddatihinna, ini talak satu. Ai fi iddatihinna di annal lam ta'ti bimakna fi. Qala Allah Ta'ala, wa tada'ul mawazinal qisto yaumal qiyamah.
ai fi yaumil qiyamah. Jadi kata-kata li ini bukan maknanya untuk, tapi di dalam. Maksudnya begitu. Alam ta'ti makna fi. Nah, dalam kata-kata wa yadul muwazinal qisto li yaumil qiyamah. Kata-kata li. Allah SWT meletakkan neraca-neraca yang seimbang, yang adil pada hari kiamat. Jadi fi. Maaf ini. Ya. Baik. Jadi dia ini supaya disiapkan untuk waktu iddah langsung, maksudnya bukan untuk menghadapi waktu yang lebih panjang di dalam iddahnya. Iddahnya. Warwi annahu alaihi salatu wassalam fatallikuhunna liqabli iddatihinna. Talaklah para wanita itu pada waktu sebelum iddahnya. Qolal imamu wa dhahiru annahu kana yadhkuru tafsiron fantazama minal ayati wal khairu anna tuhral ladzi lam jami' fihi mahallun litulaqis sunnati. Dan yang baik adalah bahwa suci itu adalah dalam keadaan wanita itu belum dikumpuli dalam waktu sucinya itu. Ya, saya kira itu penjelasannya. Mungkin nanti bisa ditanyakan bagaimana, monggo. Nah, begitu. Baik, terima kasih Prof. Kiai Abdul Hadi. Tadi pemaparannya sangat luas sekali dan saya silakan kepada para pendengar dan pemirsa, terutama khusus pada pendengar yang ingin bertanya ya di 0821 336 70.000. Baik Kiai, sebelum kita dengarkan pertanyaan dari para pendengar setia Radio Dais, mohon izin untuk berbincang-bincang sedikit. Yang berkaitan dengan tadi ada halal yang dimurkai oleh Allah. Ini mungkin tadi saya sempat berpikir ini seperti apa ya? Contoh yang lain itu kayaknya seperti apa ya? Kok bisa terjadi halal itu dimurkai oleh Allah? Adakah lah ya contoh yang lain begini Pak? Ya, karena Allah itu maha bijaksana. Masya Allah, ya. Maha bijaksana sehingga Allah itu tidak memberikan jalan keluar bagi suatu rumah tangga yang sudah kalut. Ketika rumah itu sudah menjadi neraka, seolah-olah begitu bagi keluarga. Ya, bukan baiti jannati lagi, tapi baiti nari. Rumahku adalah nerakaku. Jadi ketika saling curiga, saling tidak percaya, kemudian juga tidak bisa tidur satu ranjang dan sebagainya, rasanya seperti apa rumah itu. Jadi oleh karena itu dengan kebijaksanaan yang maha bijak betul sekali ya. Allah memberikan jalan keluarnya, ya sudah bisa saja. Jadi di dalam bendunya itu ya, karena tidak bisa menyelesaikan sebelumnya, sebelum terlanjur basah, sebelum terlanjur menjadi bubur. Betul. Ya, gitu. Ya contoh yang lain ya, Pak. Makan itu kan ya halal. Betul. Makan nasi, sayur dan sebagainya. Betul. Tapi kalau
berlebihan. nanti makan menjadi penyakit juga kan. Ya, menjadi penyakit apa darah tinggi atau gula dan sebagainya. Gitu. Itu tadi pendengar setia radio dan pemirsa, ada beberapa contoh selain dari tentang persoalan perceraian ya. Mungkin ini lagi Pak Yai, Prof. Kadang kalau kita ini kadang saya melihat atau bahkan menyaksikan ada kejadian-kejadian yang mungkin itu dikatakan sebagai agak bingung. Ini penyelesaiannya seperti apa? Apakah ini bisa jadi nanti bisa kembali lagi atau tidak? Contohnya gini Pak Yai, ketika cerai itu terjadi, sudah cerai tapi pengen kumpul lagi, tidak melalui, mohon maaf, tidak melalui proses peradilan agama atau proses pengadilan agama, tapi secara tiba-tiba dia bisa kumpul lagi itu bisa dihukumi, apakah itu orang tersebut melakukan, mohon maaf tanda kutip, zina, ataukah memang boleh-boleh saja asalkan sudah bersama disatukan dengan para Pak Yai gini misalnya. Ya begini, hukum itu supaya ditaati. Jadi bagaimana orang itu bisa cerai, bagaimana orang itu bisa merujuk pada istrinya, rujuk kembali, waktu kapan bisa merujuk. Ya, jadi itu penyebabnya panjang ya. Pasti itu ya panjang. Jadi sebelumnya talak itu berarti sudah membatalkan perkawinan. Jadi akta perkawinannya harus jelas, sudah berakhir atau belum. Jadi oleh karena itu tidak lepas dari pengadilan agama dalam hal ini. Ya. Jadi kalau dia itu statusnya talak, ya talak dalam pengadilan agama. Kalau tidak, wah ini bagaimana nanti penyelesaian ada anak, ada harta, dan sebagainya. Nah, gitu. Jadi kalau dia itu kawinnya resmi, maka dia talaknya harus resmi. Resmi itu dilakukan di pengadilan. Di depan mahkamah atau hakim. Gitu. Jadi hakim pada waktu itu bukan yang berhak mentalak, bukan. Betul. Kadang-kadang pikiran kita kalau di depan pengadilan itu berarti hakim yang mentalak, bukan. Ya, hakim sudah mengizinkan suami untuk mentalak istrinya. Ya, hakim pada waktu itu berfungsi sebagai saksi. Sebagai saksi. Fikih ada sedikit perbedaan dengan fikih bahwa fikih itu talak itu adalah hak suami. Ketika suami menggunakan haknya, maka sebetulnya tanpa saksi. Sebetulnya, ya. Tetapi ini kaum Syiah itu mengatakan bahwa saksi itu wajib juga dalam talak. Nah, ternyata Bughyatul Mustarsyidin Ba'alawi ya. Itu di situ dikatakan bahwa disyaratkan juga saksi di dalam talak. Jadi itu kan sulit itu kan, Bughyah itu. Bughyatul Mustarsyidin. Sangat sulit lah nanti kalau Sunni. Oh, Sunni. Ya. Mazhab Sunni. Sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Itu Bughyatul Mustarsyidin. Itu pun mensyaratkan adanya kesaksian dalam talak. Jadi ketika talak itu di depan pengadilan, maka semua harus formal. Jadi ada buku, ada penjelasan mengenai berakhirnya perkawinan dan sebagainya, ada, sehingga di situ nanti seorang bekas suami dan bekas istri bisa berbuat sesuai dengan hukum untuk berikutnya. Misalnya tentang anak, tentang pembagian harta gono gini, atau harta bekerja bersama. Ya. Gitu.
Baik, Prof Kiai, kita akan rehat sejenak sambil mendengar atau eh, memberikan kesempatan kepada pendengar pemirsa untuk bisa bertanya ya di 0821 3336 0821 336 70.000. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Menjelaskan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Baik, kita kembali lagi di kajian sore kali ini bersama saya ya dengan narasumber kita, beliau Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi. Baik Prof, ini sudah ada yang masuk nih yang mau bertanya ini Prof. Ada Bu Umi Khudaifah mau bertanya ini, bolehkah mentalak lewat WA? Terima kasih pertanyaan yang baik. Iya. Ya, WA ini karena intinya talak itu bisa melalui perwakilan, bisa melalui surat, bisa telepon ya, dan termasuk WA. Bahkan begitu seriusnya talak itu sampai ada hadis mana bahwa mizah itu pun masuk dalam talak. Guro maksudnya. Iya. Namun di negeri kita Indonesia ini semua harus melalui pengadilan. Jadi kalau melalui pengadilan maka ada prosedur pengadilan. Betul. Misalnya daftar, kemudian sidang dan prosedurnya kemudian diizinkan oleh pengadilan. Setelah melalui mungkin upaya untuk merukunkan pasangan pasutri, pasangan suami istri. Betul. Ya. Jadi tidak menjadi tidak mudah. Ya. Bahkan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu memiliki prinsip ya, yaitu mempersulit adanya perceraian. Ya, antara lain karena mempersulit adanya poligami, kemudian di bawah umur, mempersulit perkawinan di bawah umur. Itu prinsip-prinsipnya ada di situ. Jadi
hasilnya sedemikian rupa. Namun begini ya, ini agak luas dari wawasan kita, bahwa aturan-aturan mengenai perkawinan, perceraian dan sebagainya dalam Islam itu lengkap sekali, lengkap sekali. Bahkan untuk istimta itu paling nikmat kan, istimta gitu. Antara hubungan antara suami istri di betul. pribadi itu ya, itu kalau di negara-negara yang misalnya negara-negara sekuler ya, yang tidak berpikir mengenai hukum kepada Allah, kepada Tuhan, mereka berpikirnya hanya hukum-hukum yang dibikin sendiri ya, itu tidak mementingkan ikatan perkawinan ya. Dan bagaimana mentalak, tidak. Ya, asal mau, lalu hidup bersama, Saman Leven. Ya, kemudian setelah itu mereka kalau tidak mau lagi ya lalu pisah begitu saja. Sehingga karena perceraian menjadi malah dipandang sulit sendiri, perkawinan. Betul. Yang perkawinan mudah dipersulit sendiri. Akhirnya orang mau kawin males, tapi senang-senang mereka sesukanya menikmati atau istimta antara hubungan hubungan perempuan dan laki-laki. Iya. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi krisis demografi. Akibatnya terjadi alat reproduksi wanita tidak maksimal. Betul. Fungsinya. Iya. Tidak untuk yang sakit yaitu melahirkan, tapi untuk yang lain boleh. Nah, itu akhirnya karena merata, jadilah negara itu semakin berkurang penduduknya. Itulah yang disebut dengan krisis demografi. Seperti di Jepang, di Korea, bahkan Cina, dan negara-negara Eropa itu. Singapura yang dekat saja ya. Nah, itu memberikan hadiah kepada orang-orang yang mau hamil itu. Bonus. Wah, itu kalau di Indonesia bagus itu. Nah, itu karena di Indonesia itu tidak diberi bonus, itu mereka sudah pada hamil gitu loh. Mudah hamil. Jadi karena apa? Karena sangat menghormati lembaga perkawinan yang sesuai dengan agama. Itu adalah hikmah. Betul. Hikmatul tasyri'nya, di mana perkawinan itu disucikan di Indonesia. Begitu. Oke, Prof. Tadi saya angan-angan terus, Prof. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman yang alhamdulillah mungkin kita bisa paham. Jadi gini, Prof, ada seseorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan hamil karena dia sudah mentalak 2 kali. Tapi setelah itu dia sadar pengen istrinya itu nanti harus dengan saya lagi. Bagaimana caranya agar perceraian itu bisa rujuk kembali dan sah menjadi suami istri? Ini talak mana? Talak yang kedua atau talak yang ketiga? Talak yang kedua. Talak yang kedua. Nggih. Jadi talak yang kedua ini seperti biasa. Oh, seperti biasa. Ya. Jadi dia bisa merujuk ketika dalam keadaan iddah. Dalam keadaan iddah? Dalam keadaan iddah. Jadi istrinya dalam keadaan iddah. Jadi ketika hamil, ya langsung dirujuk ketika dalam keadaan hamil itu karena dia masih dalam iddah. Oh iya. Ba'ulatul hamali ajalahunna ayyadha'na hamlahunna. Jadi iddahnya itu sampai melahirkan. Ya sebelum melahirkan ketika ditalak ya sudah di iddah. Sebelum melahirkan itu
dirujuk. Itu. Kalau yang kedua, tapi iya, yang ketiga itu masalahnya. Jadi tadi yang kalau dia itu talak yang ketiga itu namanya bainunah kubro. Masya Allah. Jadi bainunah kubro itu dia tidak bisa mengawini lagi istrinya, tidak bisa rujuk, hak rujuknya sudah tidak ada. Ya. Bu'ulatuna aku birodina itu sudah hilang. Sulit. Tetapi ketika dia itu mau kembali kepada istrinya, maka istrinya harus kawin dengan orang lain, dan dengan orang lain tersebut harus sudah merasakan madu. Betul. Madunya itu. Iya. Karena ketika ada seorang sahabat wanita itu mau kembali kepada suami yang pertama yang sudah mentalaknya 3 kali, Rasulullah mengatakan la hatta tazuki usailatahu kama yazuku usailataki. Jangan kembali kepada bekas suamimu yang pertama, tapi kamu harus kembali kepada suami yang kedua, dan suami yang kedua tersebut merasakan kamu, madumu. Betul. Gitu. Ini yang dimaksud hanya istri saja atau istri harus sudah menikah, mantan istri harus sudah menikah, dan mantan suami harus sudah menikah, atau hanya salah satu? Bukan, suami tidak ada syarat menikah dulu, tidak ada. Iya. Bekas istri yang wajib yang harus ada muhalil. Penggantinya tadi ya. Muhalil itu laki-laki yang menghalalkan perkawinan kembali. Ya. Betul. Ya kadang-kadang direkayasa juga. Iya. Nah, itu gimana, Prof? Kalau misal direkayasa seperti itu, bolehkah itu? Direkayasa ya ada masalah rekayasanya. Namun yang jelas itu halal lah, walaupun tifilah itu ada halal. Maka ada Imam Abu Yusuf yang mengarang kitab Hiyal. Hiyal itu rekayasa. Betul. Alhamdulillah, baik Prof. Kayaknya ini waktu sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjut di kajian sore kali ini. Untuk itu agar kajian sore kali menjadi kajian yang berkah, manfaat untuk kita semua, minta berkah doanya Prof. Monggo Prof. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah, terima kasih. Mohon pamit ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MJT TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai atau paripurna. Untuk itu kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.